Halo sahabat perikanan, Mang Mutu kembali lagi untuk berbagi ilmu penting. Kali ini kita akan bahas penerapan cara pengolahan ikan yang baik atau sering disebut GMP. Ini kunci utama agar produk perikanan kita berkualitas dan aman. Kali ini kita akan membahas khusus tentang pengolahan rajungan dengan baik. Kenapa penting? Karena keamanan produk rajungan itu wajib. Oke. Konsumen di seluruh dunia menuntut produk olahan rajungan yang tidak hanya lezat, tapi juga aman dan menyehatkan. Tidak ada kompromi. Oke. GMP ini adalah fondasi utama bagi setiap unit pengolahan ikan. Dalam hal ini contohnya pada mini plan rajungan. Ada 6 persyaratan teknis yang harus kita perhatikan dalam penerapan GMP. 1. Mulai dari seleksi bahan baku atau receiving. Yang kedua, penanganan dan pengolahan. Yang ketiga, penanganan dan penggunaan bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan kimia. Yang keempat, pengemasan. Yang kelima, penyimpanan. Yang keenam, distribusi. Ingat, setiap produk atau proses produksi harus menerapkan GMP-nya ya. Oke. Lalu, apa sih tujuan utama penerapan GMP ini di unit pengolahan ikan atau UPI? Ada 2 teman-teman. Pertama, untuk memastikan mutu produk dan menjamin keamanan hasil perikanan. Dan kedua, untuk meminimalisir segala bentuk kontaminasi atau bahaya yang mungkin terjadi. Jelas kan? Perfect. Baik, mari kita selami lebih dalam. Penerapan GMP di UPI dimulai dari seleksi bahan baku. Pertama, pastikan bahan baku rajungan kita berasal dari perairan yang tidak tercemar. Perairan bersih, bebas dari kontaminasi mikroba, bahan berbahaya atau plankton beracun. Penting untuk menguji kandungan logam berat juga ya. Oke. Kedua, jangan gunakan jenis rajungan yang dilarang. Ukuran dan kondisi tertentu juga harus diperhatikan, seperti kondisi rajungan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran lebar karapas di atas 10 cm atau berat di atas 60 gram per ekor. Hati-hati ya. Oke. Ketiga, bahan baku harus bebas dari bahaya biologi, kimia, dan fisik. Bahaya biologi itu seperti bakteri atau virus. Kimia itu seperti logam berat atau formalin. Dan fisik itu seperti pecahan kaca atau staples. Semua harus kita cegah. Yang keempat, bahan baku harus memenuhi persyaratan mutu sesuai peruntukannya. Utamakan rajungan dari produksi dalam negeri yang terjamin ketertelusurannya. Lakukan uji organoleptik, fisik, kimia, dan mikrobiologi. Selanjutnya, kita masuk ke penanganan dan pengolahan rajungan. Ingat 3 kunci utama: waktu, kecepatan, dan suhu. Ketiganya harus dikontrol dengan baik agar ikan tetap bermutu dan aman. Gunakan teknologi yang sesuai ya. Ada pendinginan dan pembekuan untuk suhu rendah, pasteurisasi dan sterilisasi untuk suhu tinggi, serta teknologi lain menyesuaikan jenis produk yang dihasilkan. Perhatikan juga jenis produk dan peruntukannya. Pastikan sesuai standar mutu dan spesifikasi yang diminta, misalnya ukuran produk. Dan yang tak kalah penting, bangunan UPI kita harus punya fasilitas yang memenuhi syarat. Lokasi tidak tercemar, terpisah dari pemukiman, lingkungan saniter. Pintu, lantai, dinding, langit-langit, jendela, ventilasi, penerangan, dan saluran pembuangan, semuanya harus didesain agar mudah dibersihkan dan mencegah kontaminasi. Mari kita bahas penanganan dan penggunaan bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan kimia. Penting, semua bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan kimia yang digunakan harus aman, tidak merugikan kesehatan, dan memenuhi standar mutu. Setiap bahan harus melalui pengujian lengkap, organoleptik untuk rasa dan aroma, fisik untuk tekstur, kimia untuk kandungan, dan mikrobiologi untuk keamanan. Selanjutnya, mari kita bahas pengemasan. Pengemasan harus dilakukan di tempat yang higienis dengan bahan kemasan food grade yang melindungi produk dan tidak menjadi sumber kontaminasi. Jangan lupa label yang jelas ya. Oke. Dan ini dia bagian penyimpanan. Pertahankan suhu dan kondisi penyimpanan sesuai karakteristik produk. -18 derajat Celcius untuk beku, mendekati 0 untuk segar.
Pastikan tempat penyimpanan bersih, bebas hama, dan gunakan prinsip first in first out atau FIFO, serta dilengkapi catatan ketertelusuran. Selanjutnya, distribusi. Pengangkutan menggunakan alat angkut yang memenuhi syarat dan menjaga rantai dingin. Kendaraan harus bersih, mudah dibersihkan, dan tidak tercampur produk lain. Penting juga untuk mendokumentasikan asal dan jenis produk untuk ketertelusuran. Terakhir, jangan lupakan prosedur operasi standar sanitasi atau SSOP. Ada 8 kunci yang harus kita penuhi, mulai dari keamanan air dan es, kebersihan permukaan yang kontak tangan, pencegahan kontaminasi silang, menjaga fasilitas cuci tangan, sanitasi dan toilet, proteksi dari bahan kontaminan, pelabelan bahan kimia berbahaya, pengawasan kesehatan karyawan, hingga pengendalian binatang pengganggu. Dengan menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan SSOP secara konsisten, kita tidak hanya menjamin keamanan dan kualitas produk perikanan, tapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses pasar global, dan tentu saja menjaga kesehatan kita semua. DKP Jawa Barat berkomitmen penuh untuk mendukung pelaku usaha perikanan dalam mencapai standar mutu terbaik. Ayo, kita wujudkan produk perikanan Jawa Barat yang aman, berkualitas, dan mendunia. Sampai jumpa!